posisi anak semua? Kita mulai ya kakak-kakak. Jadi ini saya akan tunjukin contoh opening yang kalau kita ingat di sesi menggali Alkitab, pembukaan jadi salah satu yang penting. Sudah tidak zaman lagi kita pembukaan sesuatu yang turun-temurun kita lakukan. Jadi kalau kita mau shalom, damai di hati, itu tidak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau di awal sudah shalom, puji-pujian shalom, firman Tuhan shalom lagi, terlalu banyak shalom dan damai di hati. Cukup di awal saja, awal ibadah, di tengah-tengah itu bikin banyak kejutan. Jadi setelah dari puji-pujian, kami siap, kakak putar sih kursinya, nanti sakit leher habis sesi. Pulang begini, bagus materinya selesai ya. Putar saja, kursinya putar ya. Kursi putar baru kakak menghadap ke belakang, bersama saja ya. Tidak, kursi putar menghadap ke sini, baru nanti kita putar lagi. Jadi ini contoh opening kalau kita mau mengajar, kita tambahkan teknologi. Kalau back sound suaranya kakak-kakak bingung untuk cari, kalau di pos-pos pelayanan susah, libatkan pemain musik, ngobrol. Saya sudah ngobrol sama Kak Isa kasih musik tegang. Itu lagi. Adik-adik semua, di tangan kami ini ada dua jenis uang. Uang yang kecil sama uang yang besar. Kira-kira kalau uang kecil dan besar ini dorang baku ada, dorang baku perang istilahnya. Siapa yang menang? Kecil apa yang besar? Besar biasanya yang paling menang, paling umum. Sama seperti gambar telur di belakang kami ini. Kalau ada telur kecil lawan telur yang besar, biasanya siapa yang menang? Telur besar. Tapi di Alkitab adik-adik, ada ini, ganti musik happy, bahagia, musik senang. Jadi kita sudah janjian memang musik dari musik tegang, tiba-tiba musik dikasih musik, suasana akan mendukung. Terlalu senang ini ya, luar biasa. Iya, kasih kecil sedikit boleh Kakak Isa. Dan di Alkitab adik-adik, ada yang kecil, dia yang menang daripada yang besar. Siapakah dia? Mari kita lihat sama-sama. Wow, adik-adik, ada yang kecil berhasil menang melawan yang besar. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel dan seterusnya. Tidak usah, cuma contoh saja ya. Terima kasih Kak Isa. Boleh. Jadi opening setelah itu baru kakak-kakak boleh adik-adik semua aman sehat-sehat tuh. Nah, oke, baru langsung masuk ke cerita. Jadi openingnya sesuatu yang bikin terkejut. Kreativitas adalah sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang anak-anak tidak bisa prediksi. Ini kakak mau ngomong apa ini ya? Ini kakak mau bikin apa lagi? Jadi mengejutkan. Jangan kita mengajar anak-anak sudah tahu, kakak ini pasti dia mau pegang kepala habis ini. Kakak itu pasti tarik celana habis itu. Karena kita biasa begitu tiap saat, tiap minggu. Anak-anak sudah akan jadi mudah menebak kegiatan. Selamat datang di sesi mengajar kreatif dengan menggunakan teknologi. Nah kakak-kakak, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di mana-mana. Apa kabar adik-adik? Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Terus kalau dia belum mandi, kakak mau kasih mandi kak? Tidak juga kan? Sama seperti pertanyaan kakak yang tadi. Mau dengar cerita? Kalau dia jawab tidak mau, apa dia mau pulang kita kasih dia? Tidak juga kan? Jadi itu saya bilangnya itu basa-basi karena kita bingung kreativitas apa yang kita mau buat. Hari ini saya tawarkan banyak kreativitas. 2 hari ini kakak-kakak sudah dapat banyak kreativitas dari banyak teman-teman juga. Tidak hanya dari saya. Jangan pemalas. Explore terus, korek terus, gali terus kan. Jadi mulai saat ini kata-kata ini sudah tidak lagi kita gunakan. Sudah mandi belum? Apalagi sudah makan belum? Kalau belum, kakak kasih makan. Tidak juga kan? Kita rubah basa-basi di awal dengan kreativitas yang seru-seru. Oke? Kita pelajari. Jadi kreativitas adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh kakak-kakak, sesuatu yang mengejutkan dan kreatif. Nah, kita ada di sesi mengajar kreatif hari ini. Oke? Nah, saya akan tawarkan beberapa metode-metode mengajar kreatif yang kakak-kakak bisa gunakan, kakak-kakak bisa pakai. Oke? Dah. Metode yang pertama adalah pembukaan yang menarik. Catat dulu. Tadi doi besar, doi kecil bisa jadi pembukaan.
Pembukaan yang lain kalau cerita misalnya, coba kakak kasih musik sedih. Kasih musik sedih. Adik-adik, begitu habis puji-pujian, penyembahan, habis lagu, kakak masuk langsung menangis. Sedih sekali ini. Kak Medi punya pinggang sakit sekali. Siapa di sini adik-adik yang pernah sakit pinggang? Tidak ada. Mama-mamanya yang sakit pinggang ya. Aduh, kakak butuh tempat duduk ini. Tapi tempat duduk semua penuh. Cari-cari tempat duduk susah ini. Ada barang-barang di sini. Aduh, saya mau duduk di mana ini ya? Semua penuh di sini. Adakah yang mau baik hati kasih tempat duduk buat saya? Ini juga ada handphone di sini. Aduh, saya duduk sedikit saja ya. Ya, permisi yang punya handphone, tahu diri sedikit ya. Aduh, adik-adik, begitu duduk rasa senang sekali. Adik-adik, kami jadi ingat di Alkitab ada nih suami istri lagi cari tempat untuk istrinya ini mau melahirkan. Nah, ini baru nyala. Adik-adik, kira-kira siapakah perempuan itu? Mari kita buka sama-sama Lukas 2 pasal 1, baru masuk ke firman Tuhan. Cerita tentang Maria dan Yusuf. Jadi opening yang menarik. Bisa masuk sambil sedih, bisa pakai metode drama, masuk tiba-tiba kayak tadi saya cari uang. Sekarang saya tantang kakak-kakak. Kira-kira dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ide apa? Cerita Alkitab apa? Coba kakak-kakak pikir pembukaan yang menarik. Silakan. Ada yang punya ide? 3 kakak, saya tantang maju ke depan. Ide pembukaan yang menarik, lalu kakak kasih kejutan cerita kira-kira tentang apa? 1 menit saja. Ada yang punya ide? Langsung kakak Stanley, mari tepuk tangan dulu buat kakak Stanley. Dapat ide apa kak? Langsung anggap habis nyanyi dengan firman Tuhan. Amin. Mana kartunya? Identitasnya mana? Coba kakek lihat. Bisa tulis? Ada pensil? Ada kertas? Tulis nama. Tulis nama. Yang berikutnya, coba ada yang tulis nama. Wah, langsung. Tulis nama. Oke? Tulis nama lengkap. Namanya siapa? Oke. Kakak mau periksa dulu lihat nama-nama. Oke? Semua sudah tulis nama? Nah, kakak di sini mau menulis nama, mau melihat nama-nama identitas. Sebelum masuk ke ibadah ini, sebelum mulai ke dalam gedung ini, kakak mau lihat. Kakak mau lihat ini nama lengkap berasal dari mana. Nah, ini Kak Geda mau bercerita. Dulu ada 2 orang suami istri diminta datanya oleh seorang raja. Raja itu bernama Agustus. Dia mau meminta data dari semua orang yang masuk di kota yang bernama Yerusalem. Di kota Yerusalem, dia meminta data semua orang yang masuk ke dalam kota Yerusalem untuk didata, dilihat kembali. Dia mencari karena dia mendapatkan berita tentang akan lahirnya seorang juru selamat. Ya, Kak ya? Kalau ada kursi, kira-kira alat peraga untuk firman Tuhan apa? Tempat duduk raja, Herodes, Firaun, Pilatus, Daud, apa lagi? Maria dan Marta melayani Yesus. Nice, ada lagi? Tentang Yesus yang jadi raja, yang memiliki kerajaan surga, bisa? Bisa juga. Apalagi, hai pemalas pergilah kepada semua, kerjanya cuma duduk-duduk saja tidur, bisa juga. Ada lagi? Pertemuan Yesus dan murid-murid, kasih berjajar kursi banyak, Yesus di tengah, murid-murid berjajar, kasih meja juga, sekalian perjamuan. Bisa jadi alat peraga. Jadi kakak-kakak, tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah apa? Mau pemalas. Sekarang kita masuk ke teknologi yang lebih detail lagi. Nah, kakak-kakak, kita bisa menggunakan video dalam kita mengajar untuk jadi seru. Video ini adalah bagian dari kehidupan anak sekarang.
YouTube membantu kita untuk mencari apa saja yang kita butuhkan dalam mengajar. Contoh, kita masuk ke YouTube, kita butuh tambahan video untuk Natal misalnya.